Selamat datang di Tilo, tempat berkumpulnya kucing paling unik, langka, dan menakjubkan di dunia. Dari yang mirip macan, serigala, sampai kucing dengan cerita yang bikin takjub, kalau kamu pecinta kucing sejati, channel ini dibuat khusus untuk kamu. Kita punya dua kucing yang, wah, beda banget dunianya. Di satu sisi ada si bangsawan anggun dari kuil kuno di timur, terus di sisi lain ada simbol kehangatan modern dari barat. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas kisah di balik Siam yang super vokal dan Sphinx yang unik tanpa bulu. Kira-kira mana nih yang bakal mencuri hati Anda? Coba deh, bayangin sejenak. Pas Anda pulang ke rumah, sambutan kayak gimana sih yang Anda harapkan dari teman kucing Anda? Apakah suara meongan cerdas yang seolah-olah bercerita tentang harinya? Atau kehangatan sunyi dari kucing yang langsung nempel, minta dipeluk tanpa henti? Nah, pilihan antara kecerdasan vokal dan kehangatan tanpa batas inilah yang jadi inti perbandingan kita hari ini. Jadi, gimana kita akan bedah mereka? Gini, pertama-tama kita kenalan dulu satu persatu ya. Dari mana sih asal mereka dan apa yang bikin mereka begitu spesial? Nah, baru setelah itu kita adu langsung. Yuk, kita mulai dari si anggun dari timur. Perjalanan kita dimulai di kerajaan Siam kuno. Di sini, kucing Siam itu bukan cuma sekedar hewan peliharaan biasa loh. Dia itu pusaka hidup, simbol kebangsawanan dengan warisan yang udah terukir selama ratusan tahun. Perjalanannya itu luar biasa banget. Bayangin aja, dari lorong-lorong suci kuil di Thailand, tempat mereka dianggap sebagai penjaga spiritual, sampai akhirnya jadi anggota keluarga kesayangan di seluruh dunia. Di abad ke-19, mereka pertama kali menjejakkan kaki di Eropa, dan ya, sejak saat itu, pesona mereka nggak terbantahkan lagi. Di tanah kelahirannya, Siam punya makna yang dalam banget. Mereka itu bukan cuma kucing cantik, tapi dianggap sebagai pembawa hoki. Punya Siam itu rasanya kayak punya penjaga spiritual pribadi, simbol kesetiaan dan kecerdasan. Status inilah yang bikin mereka, zaman dulu, eksklusif banget cuma buat kalangan kerajaan. Dan pastinya penampilannya yang wow, nggak bisa dilupain. Semua orang pasti langsung kenal sama kucing Siam. Badannya yang ramping atletis, bulu halusnya dan yang paling juara, mata biru safirnya itu loh, seolah bisa natap langsung ke jiwa kita. Ciri khas utamanya, tentu aja pola color point. Ujung-ujung tubuhnya yang lebih gelap seakan-akan dicelupin ke dalam tinta, menciptakan kontras yang dramatis banget. Kutipan ini benar-benar jadi inti dari jiwa seekor Siam. Jadi, kalau Anda cari teman yang pendiam dan kalem, mungkin ini bukan pilihan yang tepat ya. Tapi kalau Anda siap buat ngobrol setiap hari, nah ini dia jagonya. Intinya gini, Siam itu hidup untuk berinteraksi. Mereka super cerdas, energik, dan nggak bakal ragu buat ngasih tahu Anda apa yang mereka rasain lewat suara khasnya itu. Mereka bisa membentuk ikatan yang dalam banget dan benci banget sama yang namanya kesepian. Ini bukan sekadar hewan peliharaan, ini adalah anggota keluarga yang vokal. Oke, sekarang kita putar haluan 180 derajat. Dari keanggunan kuno, kita langsung loncat ke keajaiban modern. Yuk, kita kenalan sama Sphinx, si hangat tanpa bulu. Beda banget sama sejarah panjang Siam, kisah Sphinx ini baru dimulai beberapa dekade yang lalu. Asalnya bukan dari program pembiakan yang direncanain berabad-abad, tapi lebih ke sebuah kebetulan yang indah di Kanada pada tahun 1966. Asal-usul Sphinx ini benar-benar unik. Ini bukan hasil rekayasa manusia loh, tapi murni kecelakaan alam yang manis. Sebuah mutasi genetik spontan. Semuanya berawal dari seekor anak kucing domestik biasa yang lahir tanpa bulu. Para pencinta kucing melihat keajaiban ini dan dengan hati-hati mengembangkannya jadi ras yang kita kenal sekarang. Keren ya? Nggak butuh waktu lama, Sphinx langsung jadi simbol keunikan. Tapi lebih dari itu, dia adalah simbol kedekatan. Tanpa bulu yang jadi pembatas, hangat tubuhnya itu langsung kerasa di kulit kita. Sama seperti sifatnya yang luar biasa penyayang. Kebutuhan mereka akan sentuhan fisik inilah yang menciptakan ikatan batin yang kuat banget sama pemiliknya. Eits, kita lurusin dulu satu hal ya. Sphinx itu nggak benar-benar botak. Kulit mereka itu dilapisi bulu yang super halus. Rasanya kayak megang kain bludru atau kulit buah persik. Ditambah lagi sama kulitnya yang keriput, telinga super besar, dan tubuhnya yang hangat banget pas disentuh. Megang Sphinx itu pengalaman sensorik yang unik deh. Dan sama kayak Siam, kutipan ini adalah kunci buat memahami kepribadian Sphinx. Kalau Siam itu seorang komunikator ulung, nah, Sphinx ini adalah seorang teman setia yang hobinya nempel terus.
Mereka ini sering dijuluki kucing velcro, dan itu ada alasannya. Karena mereka bakal nempel terus sama Anda. Mereka bakal ngikutin Anda dari kamar ke kamar, meringkuk di pangkuan Anda setiap ada kesempatan, dan selalu nyambut Anda di pintu. Sifat mereka yang super sosial dan fokus kemanusiaan inilah yang bikin banyak orang bilang mereka mirip banget sama anjing. Kita udah kenal nih kepribadian mereka. Si komunikator yang elegan dan si pencari kehangatan yang manja. Sekarang, yuk kita kesampingkan dulu ceritanya sebentar dan kita lihat datanya. Gimana sih perbandingan mereka kalau diadu langsung? Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Lihat deh, kontrasnya luar biasa kan? Asalnya aja udah dari dua benua dan dua era yang berbeda. Tapi yang paling mencolok mungkin soal perawatannya. Siam itu relatif gampang, sementara Sphinx butuh perhatian ekstra buat kulitnya. Harus rutin dimandiin buat ngatur minyak alami. Nah, ini juga yang jadi salah satu faktor kenapa harga dan harapan hidup mereka bisa beda jauh. Kalau ngomongin soal finansial, perbedaannya dalam banget. Seperti yang bisa Anda lihat di grafik ini, harga adopsi seekor Sphinx bisa berkali-kali lipat dari Siam. Ini bukan cuma soal penampilan uniknya, tapi juga nunjukin kelangkaan dan permintaan yang tinggi buat ras yang satu ini. Terus gimana soal komitmen jangka panjang? Nah, di sini Siam bisa dibilang unggul. Mereka terkenal sebagai salah satu ras kucing dengan umur paling panjang. Sering banget nemenin kita sampai usia 20-an. Sphinx, meskipun bisa hidup lama dengan perawatan yang tepat, rata-rata punya harapan hidup yang lebih singkat. Ini jadi pertimbangan emosional dan praktis yang penting banget. Jadi setelah lihat semua ini, pertanyaannya bukan lagi kucing mana yang lebih baik, pertanyaan yang sebenarnya adalah kucing mana yang lebih cocok buat Anda dan gaya hidup Anda. Kesimpulannya jadi sederhana. Kalau Anda mendambakan rumah yang ramai dengan obrolan, energi, dan kecerdasan, si anggun dari Siam mungkin jodoh Anda. Tapi, kalau yang Anda butuhkan adalah kehangatan konstan, pelukan tanpa henti, dan teman setia yang selalu nempel, mungkin hati hangatnya Sphinx yang lagi memanggil nama Anda. Keduanya nawarin persahabatan yang luar biasa, tapi dengan cara yang beda banget. Jadi, pilihan ada di tangan Anda. Jiwa elegan dari timur atau hati hangat dari barat. Apapun pilihan Anda, terima kasih sudah bergabung dengan kami untuk menjelajahi dunia mereka yang menakjubkan ini. Sampai sini sudah paham? Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan komen dan bantu channel ini menjadi lebih besar dan maju.